Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek sistem informasi akuntansi yang kami rancang, yaitu sistem Warkopmit. Warkopmit merupakan sebuah sistem digital yang dirancang untuk membantu pengelolaan operasional warung kopi mulai dari pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan keuangan, pemantauan stok barang, hingga penyajian laporan yang dapat membantu pemilik dan mengambil keputusan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Baik, pada bab latar belakang ini, Warkopmit memiliki 3 permasalahan. Yang pertama yaitu antrian panjang, kesalahan pencatatan, dan juga laporan yang tidak real time. Dalam hasil observasi, Warkopmit masih menghadapi tantangan operasional akibat penggunaan sistem pencatatan penjualan yang sepenuhnya konvensional, sehingga mengharuskan pelanggan mengantri di depan kasir dan memesan secara lisan. Kondisi ini menciptakan penumpukan antrian yang panjang, terutama pada jam-jam sibuk. Selain menimbulkan antrian, mekanisme ini juga rentan terhadap kesalahan input karena kasir harus merangkap 2 kegiatan sekaligus. Yang pertama menjadi barista dan juga menjadi pelayan, sehingga konsentrasi menjadi buyar dan berpotensi untuk melakukan kesalahan input data. Dari sisi pengelolaan keuangan, pemilik usaha mengakui bahwa dirinya kerap menunda penyusunan laporan keuangan harian. Akibat kelelahan setelah mengurus operasional, laporan keuangan sering dibiarkan menumpuk sebelum direkap, sehingga kondisi keuangan usaha tidak dapat dipantau secara real time dan pengambilan keputusan bisnis menjadi tidak efektif dan tidak sesuai. Selanjutnya, maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama, menghilangkan antrian di kasir melalui save order berbasis QR code, sehingga pelanggan tidak perlu mengantri di kasir untuk menyampaikan pesanan. Hal ini secara langsung mengurangi penumpukan di area kasir, terutama pada kondisi ramai. Yang kedua yaitu mencegah kesalahan input pesanan secara lisan. Karena pelanggan memilih menu sendiri melalui antarmuka, potensi kesalahan akibat miskomunikasi lisan antara pelanggan dan kasir dapat diminimalisir karena signifikan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional karyawan. Dengan karyawan yang merangkap bagian pekerjaan, adanya sistem save order ini mengurangi pekerjaan karyawan sehingga bisa lebih fokus pada penyiapan orderan dan juga meminimalisir human error. Yang keempat yaitu mendukung manajemen stok secara real time. Kasir dapat menonaktifkan item menu secara langsung dari sistem ketika stok habis, sehingga pelanggan yang memesan mandiri akan langsung mendapatkan informasi bahwa stok tersebut habis tanpa perlu konfirmasi manual. Yang selanjutnya, meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Sistem mendukung 2 metode pembayaran, yaitu QR dan juga tunai, sehingga memberikan pilihan yang nyaman bagi semua pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan laporan keuangan secara real time. Alur pelayanan yang lebih terorganisir dan minim terintervensi manual memungkinkan pesan diproses. Adapun tujuan dari penulisan tugas ini yaitu sebagai penambahan nilai tugas akhir dalam mata kuliah metode penelitian akuntansi. Selanjutnya pada bagian metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid, akurat, dan objektif guna menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan pada tanggal 18 April sampai 1 Mei dengan mengamati langsung kegiatan operasional di lapangan termasuk proses. Yang kedua melalui wawancara langsung dengan pemilik bernama Bapak Isan Dwi Nova terkait alur penjualan dan kendala.
Selanjutnya studi dokumentasi, yaitu analisis buku pencatatan, penjualan dan catatan pemesanan harian. Yang terakhir yaitu studi pustaka, yaitu kajian jurnal dan penelitian terdahulu terkait sistem informasi akuntansi. Pada ruang lingkup penelitian ini, yang pertama yaitu mendigitalisasi siklus penjualan, menggantikan sistem pencatatan manual dengan sistem digital pada proses penjualan harian Warkopmit. Yang kedua, input pesanan dan transaksi meliputi proses input pemesanan pelanggan, perekaman transaksi penjualan secara otomatis. Juga laporan pendapatan harian, pengolahan data transaksi menjadi laporan pendapatan harian otomatis yang dapat diakses oleh pegawai secara real time. Dan juga prototipe visual menggunakan Figma. Implementasi dibatasi pada prototipe visual, Figma, dan pengujian black box testing. Selanjutnya kita memasuki bab 2, konsep dasar sistem. Memahami konsep dasar sistem merupakan langkah awal yang krusial dalam melakukan analisis dan perancangan suatu program atau aplikasi. Sistem ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, mengolah input menjadi output melalui serangkaian proses tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara sistem informasi ini yaitu cara organisir yang mengumpulkan, memproses, dan juga menghasilkan informasi berbasis manual maupun komputer guna mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya sistem informasi akuntansi. Sistem organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya pengertian dari penjualan. Penjualan merupakan salah satu aktivitas utama yang menjadi penggerak roda ekonomi sebuah entitas usaha. Secara mendasar, penjualan bisa diartikan sebagai aktivitas jual beli yang melibatkan minimal dua belah pihak untuk melakukan transaksi yang memperoleh laba dari hasil penjual barang ataupun produk. Proses ini tidak hanya sekedar penukaran nilai, tetapi juga merupakan hasil dari serangkaian kegiatan mulai dari penyediaan produk hingga pelayanan kepada pelanggan. Dalam konteks Warkopmit ini, efektivitas penjualan bergantung pada sistem pencatatan yang terorganisir sehingga dapat melihat performa bisnis secara berkala. Selanjutnya pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik tunai ataupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Catatan pendapatan yang teliti berpengaruh langsung pada perhitungan laba rugi, sehingga sistem terintegrasi memungkinkan klasifikasi pendapatan yang jelas bagi manajemen. Terima kasih kepada Arafi atas pemaparannya. Baik, kita akan lanjut ke landasan teori tentang peralatan pendukung. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dari suatu sistem. Diagram ini menampilkan urutan kegiatan dari awal hingga akhir serta menunjukkan keputusan dan peran pengguna dalam sistem. Yang kedua, use case diagram merupakan alat bantu untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau aktor dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi tersebut. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram atau ERD, adalah diagram yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data secara logis dan dirancang untuk memetakan struktur data dan hubungan antar entitas. Keempat, Logical Record Structure atau LRS digunakan untuk menjelaskan hubungan logis antar entitas yang telah dirancang di dalam ERD. Secara mendalam, LRS merupakan model diagram ERD yang mengikuti aturan permodelan tertentu yang terkait dengan LRS. Diagram ini membantu menggambarkan alur data dalam sistem serta bagaimana setiap entitas berinteraksi sehingga desainer sistem dapat memahami struktur basis data secara lebih rinci.
9 ada Figma, merupakan aplikasi berbasis web untuk merancang antarmuka pengguna, user interface atau UI, dan pengalaman pengguna user experience atau UX. Ke-10 metode black box testing merupakan pengujian untuk menunjukkan kesalahan pada sistem aplikasi seperti kesalahan pada fungsi sistem aplikasi serta menu aplikasi yang hilang. Jadi black box testing merupakan metode uji fungsional sistem aplikasi. Baik, setelah kita memahami teori-teori dasar yang melandasi penelitian ini, sekarang kita akan masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Di bagian ini saya akan membedah secara langsung bagaimana kondisi real di Warkop Meet, apa saja masalah krusial yang kami temukan dan solusi digital yang kami rancang untuk Warkop Meet. Pertama, profil mitra riset kami yaitu Warkop Meet. Warkop Meet merupakan usaha kuliner berskala mikro di Karawang yang didirikan oleh Ihsan Dienova sejak tahun 2023. Warkop ini menyajikan aneka olahan kopi dan makanan ringan dengan harga terjangkau. Warkop Meet juga memiliki keunggulan lokasi strategis di mana posisinya berada sangat dekat dengan dua kampus besar, yaitu Universitas Singa Perbangsa Karawang dan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya, karakteristik operasional dan konsumen. Karena lokasinya tadi, target pasar terbesar mereka adalah mahasiswa dari Universitas Singa Perbangsa Karawang dan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Puncak keramaian kunjungannya pun mengikuti jadwal aktivitas perkuliahan sehingga lebih ramai pada hari biasa atau weekday dibanding akhir pekan. Tingginya transaksi penjualan di hari perkuliahan menuntut sistem layanan yang cepat dan mandiri untuk menghindari kemacetan pesanan. Next, struktur organisasi yang ada di Warkop Meet. Untuk menekankan pengeluaran operasional, struktur dikelola secara minimalis, yaitu ada pemilik dan 2 orang staf lapangan atau karyawan. Di sini pemilik usaha yaitu Ihsan Dienova bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pengambilan keputusan bisnis dalam pengelolaan keuangan. Kak Ihsan memeriksa catatan pemesanan harian yang dibuat oleh karyawan, melakukan perhitungan total pendapatan secara mandiri setiap harinya, lalu menyalin hasil akhir tersebut ke dalam buku rekap pribadi. Selain itu, ia juga turut membantu melayani transaksi pelanggan di kasir apabila dibutuhkan. Lalu ada 2 karyawan yang masing-masing karyawan menjalankan peran ganda dalam operasional harian. Selain bertugas sebagai kasir yang melayani transaksi, pelanggan mencatat pesanan dan menerima pembayaran, mereka juga merangkap sebagai barista sekaligus pelayan yang menyiapkan dan mengantarkan pesanan minuman maupun makanan langsung kepada pelanggan. Karena peran rangkap inilah saat kedai ramai oleh ribuan mahasiswa, kasir yang merangkap sebagai barista dan pelayan kesulitan membagi waktu, memicu penurunan fokus layanan dan terkadang pemilik pun tidak sempat untuk merekapitulasi pendapatan harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana alur bisnis yang berjalan saat ini di Warkop Meet digambarkan dalam bentuk diagram activity. Pertama ada pemesanan lisan. Proses pemesanan dimulai ketika pelanggan datang ke Warkop Meet dan melihat daftar menu fisik yang tersedia. Setelah menentukan pilihan menu, pelanggan menyampaikan pesanannya secara lisan kepada karyawan. Karyawan kemudian mencatat pesanan tersebut ke dalam buku tulis. Kedua, hitung dan bayar. Proses pembayaran dimulai ketika karyawan menghitung total harga pesanan lalu menyampaikannya kepada pelanggan. Pelanggan kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu tunai atau QRIS. Jika pelanggan memilih metode tunai, pelanggan akan menyerahkan uang tunai kepada karyawan, lalu karyawan menerima uang tersebut untuk memeriksa kesesuaian jumlahnya. Apabila terdapat uang lebih, karyawan memberikan uang kembalian yang kemudian diterima oleh pelanggan. Namun jika uang yang dibayarkan pas atau sesuai, transaksi langsung dinyatakan selesai. Sementara itu, jika pelanggan memilih metode QRIS, karyawan akan menunjukkan kode QR, pelanggan kemudian memindai kode QR tersebut dan memasukkan input atau total harga pesanan. Lalu menunjukkan bukti bayarnya kepada karyawan dan karyawan menerima pembayaran QRIS tersebut. Ketiga, ada pembuatan menu.
Setelah proses pembayaran selesai, karyawan membuat menu pesanan sesuai yang dipesan oleh pelanggan. Karyawan kemudian mengantarkan pesanan tersebut langsung kepada pelanggan, lalu pelanggan menerima pesanan. Keempat, rekap manual. Proses ini diawali oleh karyawan yang menyerahkan buku tulis berisi catatan transaksi harian kepada pemilik Warkopmit. Setelah pemilik menerima buku catatan transaksi tersebut, pemilik melakukan rekapitulasi dengan menghitung total omset penjualan secara manual. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, pemilik membuat laporan penjualan sebagai arsip pembukuan. Next, permasalahan pokok yang ada di Warkopmit. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap operasional Warkopmit, ditemukan beberapa permasalahan pokok yang menghambat efisiensi bisnis. Antara lain, pertama, penumpukan antrian di kasir. Karena seluruh pelanggan harus mendatangi satu titik kasir untuk memesan, antrian panjang tak terhindarkan, terutama saat jam sibuk. Kondisi ini membuat pelanggan yang baru datang merasa tidak nyaman dan berpotensi memilih tempat lain. Kedua, kesalahan pencatatan pesanan. Penulisan pesanan pada buku tulis sering menyebabkan kesalahan akibat tulisan yang tidak terbaca atau pesanan yang terlewatkan, terutama pada kondisi ramai. Ketiga, beban kerja kasir yang berlebih. Karyawan yang harus berpindah antara melayani antrian kasir dan menyiapkan pesanan secara bersamaan menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan potensi kesalahan. Keempat, tidak adanya struk atau bukti transaksi. Pelanggan tidak mendapatkan dokumen bukti pembayaran yang sah, sehingga apabila terjadi perselisihan tidak ada dokumen acuannya. Kelima, selisih omset harian. Rekap penjualan yang dilakukan secara manual kerap menghasilkan selisih antara jumlah uang yang diterima dengan total yang tercatat di buku. Keenam, ketidakkonsistenan rekap penjualan. Rekap penjualan tidak selalu dilakukan setiap hari sehingga data pendapatan menjadi tidak akurat dan rentan terhadap kesalahan perhitungan akumulatif. Berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan tadi, solusi yang diusulkan oleh kami adalah merancang sebuah sistem informasi akuntansi penjualan berbasis digital. Pertama, implementasi sistem self-order berbasis kode QR. Melalui metode pemesanan mandiri ini, konsumen dapat langsung memindai kode, mengakses menu digital, serta melakukan pemesanan secara mandiri sehingga tidak ada penumpukan customer di kasir. Kedua, penerapan sistem pencatatan pesanan digital. Melalui sistem ini, pesanan yang diinput pelanggan akan langsung tersimpan secara otomatis ke dalam database dan diteruskan ke bagian kasir. Hal ini menghapus resiko salah baca tulisan tangan serta memastikan tidak ada pesanan yang terselip atau terlewat meskipun dalam kondisi ramai. Ketiga, optimalisasi alur pemesanan lewat menu digital. Melalui sistem ini, tugas kasir dalam melayani antrean pesanan digantikan oleh sistem digital. Karyawan kini dapat sepenuhnya fokus pada area operasional dan penyiapan pesanan tanpa harus terganggu oleh antrian pelanggan di meja kasir. Keempat, pembuatan struk digital secara otomatis. Melalui sistem ini, pelanggan akan langsung menerima bukti transaksi elektronik atau nota digital sesaat setelah pesanan berhasil dibayar. Dokumen ini menjadi acuan resmi dan sah bagi pelanggan maupun kasir jika terjadi perselisihan data pesanan atau pembayaran. Kelima, integrasi laporan keuangan secara harian. Melalui sistem ini, pemilik atau kasir dapat melihat laporan pendapatan yang valid dan terperinci secara langsung. Sistem yang terintegrasi ini menutup celah adanya manipulasi data atau transaksi yang terlewat, sehingga tidak ada lagi selisih antara catatan buku dengan fisik uang. Keenam, menyusun rekapitulasi penjualan otomatis. Melalui sistem ini, data pendapatan akan diperbarui secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan, tanpa perlu menunggu rekapan manual di akhir hari. Hal ini memastikan data pendapatan kumulatif selalu akurat, konsisten, dan siap diakses kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lirik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian analisis kebutuhan software hingga spesifikasi hardware dan software dari sistem yang akan kita rancang ini. Masuk ke bagian pertama ini ada analisis kebutuhan software yang akan saya jelaskan. Setelah kami mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sistem yang sudah berjalan, langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan softwarenya. Nah, di sini terdapat
3 aktor utama, yaitu ada pelanggan, karyawan, dan juga pemilik. Untuk aktor yang pertama, ini pelanggan dia membutuhkan fitur untuk memindai QR code di meja, kemudian juga melihat katalog menu digital, terus mengelola keranjang pesanan, memilih metode pembayaran, bisa QRIS atau tunai, dan juga butuh untuk mendapatkan nota elektronik. Nah, yang kedua, pegawai ini membutuhkan fitur login dengan otoritas staff, terus selanjutnya menerima notifikasi pesanan yang masuk dari meja, kemudian mengonfirmasi pembayaran tunai, memperbarui status stok ketersediaan menu, serta butuh untuk memverifikasi selesainya proses. Nah, selanjutnya yang pemilik itu membutuhkan akses dashboard, kemudian juga akses dashboard laporan penuh, kemudian juga dapat melihat laporan pendapatan realnya, setelah itu memfilter laporan per periode, bisa per hari atau per bulan. Terus selanjutnya, nah ini masuk ke use case diagram. Jadi use case diagram ini kebutuhan-kebutuhan yang tadi yang kami sebutkan itu akan kami gambarkan dalam use case diagram. Diagram untuk memetakan fungsi aktor dengan fungsinya. Ini ada 3 aktor tadi. Ada pelanggan, pegawai, dan juga pemilik. Pelanggan ini bisa melakukan pindai QR dan juga login. Selanjutnya bisa memesan menu, lalu bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk pegawai, dia bisa autentikasi login, kemudian juga memproses antrian, selanjutnya konfirmasi bayar tunai, karena kan kalau misalnya pembayaran tunai itu nanti ada bacaan, silahkan bayar ke kasir, nanti pegawai menerima uang tunai dan bisa konfirmasi bayar tunai, selanjutnya bisa mengelola stok juga. Nah, untuk pemilik ini dia bisa memantau laporan omset. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Jadi selain use case, kami juga membuat activity diagram untuk sistem usulannya yang menggambarkan alur aktivitas secara berurutan dalam sistem yang kita usulkan ini. Kita bagi ke dalam beberapa proses. Yang pertama ini ada activity diagram proses pemesanan. Nah, di sini ada 2, kita pakai pelanggan dan juga sistem untuk yang pemesanan ini. Dimulai dari pelanggan memindai kode QR di meja, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian pelanggan input nama dan nomor mejanya sebagai loginnya, kemudian juga sistem memverifikasi dan simpan datanya. Selanjutnya sistem akan menampilkan menu digital. Apabila si pelanggan ini milih terus stoknya habis, iya, maka akan tampil notifikasi stok habis. Kalau misalkan tidak, stoknya masih ada, itu akan muncul pilih item menu yang mau dipesan kalian, langsung si pelanggan bisa pilih item menu yang mau dipesan. Jika mau tambah item bisa ulangi ke atas. Kalau misalkan dia tidak mau tambah item, bisa langsung update keranjang pesanan, kemudian konfirmasi pesanan, nanti sistem akan kirim notif ke sistem yang ada di pegawai. Selanjutnya, ini activity diagram pembayaran. Kita bagi menjadi pembayaran tunai dan juga pembayaran kris. Untuk pembayaran tunai itu dimulai dari pelanggan yang memilih metode pembayaran. Kemudian di sistem nanti akan tampil silahkan lakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya nanti pelanggan melakukan pembayaran menggunakan uang tunai ke pegawai. Kemudian pegawai menerima pembayaran tunai. Apabila sudah sesuai, maka langsung konfirmasi pembayaran selesai pada sistem. Jadi pegawai klik konfirmasi pembayaran pada sistem. Apabila tidak sesuai, maka pegawai memberikan kembalian, kemudian pelanggan menerima kembalian, baru nanti pegawai konfirmasi pembayaran selesai pada sistem. Setelah dikonfirmasi, nanti pada sistem itu akan tampil rincian pesanan dari total harga atau nota digital. Nah, ini untuk yang pembayaran QRIS-nya, dimulai dari pelanggan memilih metode pembayaran QRIS, kemudian sistemnya menampilkan kode QR-nya dan total harga pesanannya, kemudian
pelanggannya memindai kode QR-nya, terus input total harganya berapa. Kalau misalkan sesuai, dia akan langsung muncul nota digital. Kalau tidak sesuai, dia akan tampil saldo tidak sesuai. Selanjutnya, ini activity diagram penerimaan pesanan. Dimulai dari karyawan yang melakukan login dengan user karyawan, kemudian sistem memvalidasi usernya. Apabila dia betul password dan username-nya, menampilkan user dan menampilkan, apabila dia ada pesanan, maka dia akan langsung muncul notifikasi rincian pesanannya. Kalau misalkan tidak, berarti pegawainya menunggu pesanan. Kalau sudah muncul notifikasi pesanannya, maka pegawai akan mengkonfirmasi pesanan dan metode pembayarannya jika tunai. Kemudian jika tunai, dia itu melakukan pelanggan melakukan pembayaran ke kasir. Setelah itu pegawai menerima uang, kemudian mengkonfirmasi pembayaran. Setelah itu nanti akan tampil di layar pelanggan, itu akan tampil pembayaran berhasil dan lampir rincian pesanan atau nota digital. Kemudian nanti pegawai membuat pesanan, pelanggan menunggu pesanan dibuat, selanjutnya pegawai mengantarkan pesanannya, kemudian pelanggan menerima pesanannya. Next ada activity diagram untuk pengaturan stok menu. Ini juga sudut pandang atau point of view-nya dari si pegawai ya, yang dimulai dari pegawai membuka halaman kelola menu, kemudian nanti sistem akan menampilkan daftar menu, nanti pegawai ini bisa melakukan input perubahan stok. Kalau misalkan dia ketersediaannya tersedia, maka akan tampil gambar tersedia seperti biasa. Jika tidak tersedia, itu nanti tinggal klik yang paling sebelah kanan, itu akan klik stok habis, kemudian nanti gambarnya akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian klik simpan, habis itu dia akan update otomatis untuk tampilan menunya. Selanjutnya ini activity diagram laporan penjualan. Nah, ini activity diagram yang bisa diakses oleh pemilik aja, dimulai dari pemilik yang login dengan akun pemilik, kemudian sistem akan memvalidasi data loginnya. Setelah itu, sistem akan langsung menampilkan dashboard pemilik yang berupa laporan penjualan. Nah, masuk ke desain. Kita menggunakan untuk desainnya, ini kita menggunakan beberapa tools. Yang pertama itu kita menggunakan IRD. Di sini ada beberapa entitas ya. IRD itu untuk desain basis data yang digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas utama dalam sistem. Jadi bagaimana mereka saling berelasi. Nah, ini kita ada beberapa entitas utama seperti pelanggan, kemudian pesanan, kemudian detail pesanan, pembayaran, meja, karyawan, notifikasi, menu, jurnal umum, dan juga detail jurnal. Ini untuk IRD-nya. Nah, ini untuk LRS. LRS ini Logical Record Structure. Dia digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antar entitas dalam suatu sistem atau proses bisnis, sama seperti IRD, cuman bedanya di dalamnya dia sudah lebih kompleks. Jadi dia udah ada primary key-nya, udah ada origin key-nya. Seperti contoh di sini LRS-nya kita ada meja dengan primary key-nya nomor meja, kemudian pelanggan dengan primary key-nya ID pelanggan, selanjutnya ada menu juga dengan primary key-nya ID menu, detail pesanan dengan primary key-nya ID pesanan, terus origin key-nya ID detail pesanan, tadi primary key-nya, origin key-nya ID pesanan, terus juga ID menu juga sebagai origin key. Selanjutnya untuk pesanan juga kita pakai primary key-nya ID pesanan, origin key-nya ada ID pelanggan, ada nomor meja, ada ID karyawan. Untuk karyawan, primary key-nya kita pakai ID karyawan. Selanjutnya ini ada nama, username dan juga passwordnya, ada username dan passwordnya dengan tipe varchar. Selanjutnya notifikasi, primary key-nya ID notifikasi,
Kemudian ID pesanan sebagai origin key-nya, ID karyawan juga sebagai origin key-nya. Terus di dalamnya juga ada jenis, tipenya varchar, ada waktu, tipenya date time. Kemudian untuk pembayaran juga ID pembayaran sebagai primary key-nya, origin key-nya ada ID pesanan. Di dalamnya ada metode pembayarannya dengan tipe enum. Kemudian ada jurnal dan juga detail jurnalnya dengan primary key ID jurnal. Untuk detail jurnalnya primary key-nya ID jurnal. Seperti itu untuk LRS-nya. Kemudian lanjut ke spesifikasi file. Nah, kita turun ya dari LRS ini ke spesifikasi file untuk menjelaskan detail tiap tabel database secara teknisnya. Nah, ada 4 spesifikasi file utama yang kami rancang. Pertama, file menu dengan akronim menu MYD berfungsi untuk menyimpan data master seluruh menu. Primary key-nya adalah kode menu dengan panjang record 102 karakter. Kedua, ada file pengguna atau pengguna MYD menyimpan data akun pelanggan. Untuk menyimpan data akun pelanggan, kemudian pegawai dan juga pemilik dengan file hak akses berupa rule yang membedakan level tiap pengguna. Primary key-nya itu ID user. Selanjutnya yang ketiga ini ada file penjualan atau penjualan MYD. Ini adalah tabel header transaksi yang mencatat ringkasan setiap transaksi. Ada nomor nota, ada tanggal, terus juga nomor meja, kemudian total bayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Nah, untuk primary key-nya kita pakai nomor data. Yang keempat, ini ada file detail penjualan. Ini untuk mencatat rincian per item menu yang dibeli dalam satu transaksi. Tabel ini menggunakan composite key atau nomor nota, ada kode menu juga sebagai kunci gabungannya. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, ini kami juga merancang kelas diagram ini untuk menggambarkan struktur sistem dari sisi object oriented-nya. Diagram ini memetakan kelas-kelas utama yaitu seperti user, menu, kemudian juga order, pembayaran, dan juga report ya atau laporan beserta atribut dan metode fungsi yang dimilikinya yang lain-lain. Nah, ini contohnya ada nomor meja, atributnya yang atas, ada nomor meja dan juga QR code, ada pelanggan, kemudian karyawan, pesanan, menu, pembayaran, detail pesanan, detail jurnal, dan jurnal. Seperti ini untuk di bagian kelas diagramnya. Selanjutnya masuk ke sequence diagram. Nah, sequence diagram ini kita bagi juga berdasarkan use case diagram, berdasarkan proses di use case diagram tadi ya. Kita bagi beberapa diagram. Ada pindai QR dan login untuk pelanggan. Ini aktornya ada pelanggan, kemudian from QR login, ada control login, ada pelanggan. Jadi pelanggan bisa melakukan pindai QR, kemudian nanti from dari QR login itu memvalidasi ke control login. Selanjutnya, control login ini mengecek autentikasi pelanggan gitu, bisa ke data pelanggan. Selanjutnya return data pelanggan kembalikan ke control login. Kemudian control login memproses login ke data pelanggan. Selanjutnya return status login ke control login. Dari control login ke form QR login itu akan mendisplay halaman menu. Nah, selanjutnya dari form QR login itu ke pelanggan akan tampil halaman menunya. Kemudian di sini juga ada untuk memesan menu dengan aktor pelanggan juga. Ada from pemesanan, control order, menu, dan juga order. Selanjutnya ada sequence diagram untuk autentikasi login pegawai.
Seperti ini tampilannya pegawai, form login, data login. Terus juga ada untuk yang pembayaran, sequence diagram pembayaran, aktornya ada pelanggan, terus juga ini ada formnya, ada form pembayaran, kontrol pembayaran, dan juga jurnal umum. Kemudian untuk sequence diagram memproses pesanan, ini dari point of view pegawai juga. Aktornya juga pegawai, from antrian order, kontrol antrian, kemudian ada order dan juga menu. Selanjutnya ini untuk mengelola stok. Sequence diagram untuk mengelola stok, dia point of view-nya juga dari pegawai. Ini mulai dari pegawai, buka kelola stok, kemudian nanti akan dari form ke kelola stok ke kontrol stok akan get daftar menu. Selanjutnya dari kontrol stok ke data menu akan melakukan get menu, semua menu, nanti return daftar menu stok dari data menu ke kontrol stok, kemudian dari kontrol stok akan display daftar menu stok, dari form kelola stok akan menampilkan update menu untuk si pegawai ini, tampilan pegawai ini, pegawai dan juga pelanggan. Lanjut sampai nanti akan tampil menu terupdate. Nah, next ini ada komponen diagram. Ini ada komponen diagram yang sudah kita buat, kita bagi ke dalam beberapa bagian ya. Seperti ada CMP antarmuka klien untuk klien, kemudian juga ini ada untuk web server, ada layanan eksternal, dan juga ini ada database-nya. Untuk database di dalamnya ada beberapa juga, seperti yang tampil di sini. Kemudian langsung lanjut ke deployment diagram. Kita masuk ke deployment diagram. Nah, ini tuh untuk memetakan konfigurasi fisik, perangkat keras, dan juga bagaimana modul sistem ini ditempatkan di sana. Dalam sistem kami ini ada 3 node ya. Ada fisiknya itu ada client device berupa smartphone pelanggan, terus juga dan browser, terus juga aplikasi, server sebagai hosting, terus untuk kasirnya, untuk pegawainya itu kita gunakan tab ya, tab sebagai perangkat pegawai lokal untuk mencetak nota digitalnya, untuk mengkonfirmasi pembayarannya juga. Selanjutnya ada user interface. Nah, ini tahap akhir desain user interface ini kami membangun mockup interaktif menggunakan Figma yang menyerupai tampilan aplikasi nyatanya. Prototipe ini mencakup beberapa tampilan utama seperti halaman login, kemudian juga pemilihan meja, setelah itu halaman menu digital dengan kategori makanan dan minuman, selanjutnya ada dashboard juga untuk pegawai, kemudian notifikasi real time juga untuk pegawai, kemudian untuk pemilik ada dashboard juga yang bisa update laporan penjualan. Masuk ke implementasi, di sini kita ada kode generation. Yang pertama, pada tahap implementasi ini kami menerapkan kode generation pada modul konfirmasi pembayaran. Kode ini kami tulis untuk menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller. Kemudian model ini bertugas untuk mengambil data detail pesanan dari database, controller untuk memproses logika bisnis, sedangkan untuk view ini merender tampilan halaman konfirmasi pembayaran yang dilihat oleh pegawai menggunakan PHP dan juga Tailwind CSS. Nah, ada selanjutnya black box testing. Ini pengujian sistem yang kita lakukan di sini adalah menguji tombol-tombol yang ada di Figma itu, bagaimana tombol itu bekerja atau tidak.
Selanjutnya ada spesifikasi hardware dan juga software. Ini kita lakukan agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Nah, untuk hardware-nya, kebutuhan minimumnya adalah prosesor dual core 2.0 Hz untuk server atau perangkat pegawainya, kemudian minimal RAM-nya kita buat 4 GB, rekomendasi RAM-nya 8 GB, penyimpanannya 128 GB. Kemudian monitornya touchscreen minimal 10 inci untuk pegawai itu. Nah, selanjutnya untuk pelanggan kita butuh smartphone dengan kamera belakang untuk memindai QR-nya dan juga butuh koneksi atau WiFi. Untuk softwarenya, sistem ini membutuhkan OS Windows 10 minimal 10 untuk pegawai dan Android atau iOS smartphone untuk pelanggan. Kemudian kami juga membutuhkan Figma untuk perancangan UI UX, bahasa pemrograman menggunakan PHP dengan framework Laravel atau kode Igniter dan Tailwind CSS, database MySQL atau MariaDB, kemudian web server APEX atau Nix, serta web browser standar seperti Chrome, Safari, atau Opera Mini untuk pelanggan mengakses menu via QR. Nah, baik, demikian penjelasan dari saya mengenai analisis kebutuhan software hingga spesifikasi hardware dan juga software. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arafi. Oke, baik, terima kasih kepada Liri. Selanjutnya bagian kesimpulan. Sistem pencatatan yang berjalan saat ini di Warkop Meet masih sepenuhnya konvensional, menggunakan buku tulis untuk mencatat pesanan lisan. Hal ini memicu penumpukan antrian pada jam sibuk, meningkatkan risiko salah input menu, juga serta mengakibatkan laporan keuangan sering terlambat direkap karena pemilik kelelahan mengurus operasional harian. Sebagai solusi, perencanaan sistem informasi safe order berbasis QR code ini dengan model prototipe berhasil menjadi jawaban yang adaptif untuk Warkop Meet. Melalui sistem ini, pelanggan dapat memesan dan membayar mandiri lewat smartphone sehingga mengurangi antrian kasir, meminimalkan human error, dan juga meringankan beban kerja karyawan. Selanjutnya pada saran pengembangannya, yang pertama tahap implementasi dan pengodean. Mengingat penelitian ini akademik baru terbatas pada rancangan prototipe visual melalui Figma, disarankan bagi pengembang selanjutnya untuk merealisasikan rancangan ide ini ke dalam pengodean program atau coding secara menyeluruh menggunakan bahasa pemrograman yang stabil agar sistem dapat segera diuji coba secara langsung di lapangan. Yang kedua, edukasi pengguna. Perlu dilakukan sosialisasi dan juga pelatihan singkat bagi karyawan Warkop Meet dalam mengoperasikan dashboard kasir atau pemilik, serta penyediaan instruksi visual yang jelas di setiap meja pelanggan mengenai cara memindai QR code untuk melakukan pemesanan mandiri. Yang ketiga yaitu pengembangan fitur integrasi. Pada pengembangan sistem selanjutnya, disarankan untuk menambahkan fitur manajemen persediaan barang baku secara otomatis atau automated inventory system yang terintegrasi langsung dengan menu digital, sehingga ketika bahan baku minimum tertentu habis, sistem akan otomatis menonaktifkan menu tersebut dari sisi pelanggan. Yang keempat yaitu keamanan data cadangan. Perlu diterapkan protokol keamanan data transaksi yang baik pada basis data atau database, serta mekanisme perancangan backup data pendapatan secara berkala guna menghindari risiko kehilangan data keuangan akibat kendala teknis atau penggunaan daya listrik. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.